Bahas seperti apa memangnya beban terhadap APBN itu, terutama dana pensiun dari ASN. Nah, kita akan berbincang dengan Bapak Syarif Yunus. Beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Halo Pak, apa kabarnya Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Pak, kita bicara tentang dana pensiun ASN yang katanya Ibu Sri Mulyani ini jadi beban keuangan negara, beban APBN Pak di 2022 ini. Menurut Bapak sendiri seperti apa Pak? Apakah layak disebut sebagai beban terhadap APBN Pak dari dana pensiun itu sendiri? Ya, kalau saya menanggapinya sih bahwa yang pertama itu bukan beban ya, justru konsekuensi atau menjadi kewajiban dari negara terhadap para aparatur sipil negara yang sudah pensiun. Karena itu komitmennya adalah pada saat lampau berdasarkan regulasinya ya. Ya, yang kedua adalah dia kemudian menjadi persoalan sebenarnya di skema. Ya kan? Karena formula yang diterapkan atau skema yang diterapkan selama ini dan oleh negara adalah skema PSU Go. Ketika si ASN-nya berhenti pensiun hari ini, maka kehidupan kedepannya itu menjadi tanggungan negara. Nah, karena tanggungan negara, yang dananya itu tidak disiapkan pada jauh-jauh hari. Sehingga ini kan harus masuk ke dalam APBN untuk membiayai si pensiunan, ya kan? Nah, kalau pensiunannya pertama masa hidupnya panjang, jumlahnya terus bertambah, maka uang pensiun yang harus disiapkan oleh negara tuh menjadi besar kan. Nah, karena itulah, karena semakin lama semakin besar, tentu ini pada akhirnya kan menjadi dirasa sebagai sebuah beban. Jadi yang paling penting justru skemanya harus digeser, tidak lagi menjadi katakanlah masuk ke APBN berdasarkan katakanlah anggarannya negara, tapi harus mulai ngiur. Negara ngiur ke ASN, kemudian si ASN-nya juga ngiur. Misalnya negara ngiur 10% per bulan. Disiapin uangnya secara terpisah, sehingga nanti ketika ASN ini pensiun, ya sejumlah itu tinggal dibayarkan. Itu yang disebut dengan skema fully funded. Ya, jadi dari PSU Go yang sekarang kalau karyawan atau ASN yang berhenti baru dijadiin beban negara untuk bayarin tiap bulan. Padahal sebelumnya nggak ada pencadangan dana. Nah, kalau di fully funded sekarang mulai hari ini setiap bulan negara nyisihin tuh 8%, 8%, 8% sampai nanti pada saatnya si ASN pensiun itu baru dibayarkan dari uang yang terkumpul atau terakumulasi. Buat saya itu bukan hanya negara, perusahaan swasta pun harus melakukan itu, karena cepat atau lambat pegawai itu pasti pensiun dan perusahaan harus bayar yang namanya uang pensiun atau uang pesangon. Pertanyaannya, uangnya dari mana? Jangan PSU Go, harus fully funded dari sekarang, cadangin. Berarti itu juga jadi apa ya, bisa dibilang skemanya jadi pembelajaran juga untuk swasta juga, perusahaan-perusahaan swasta ketika akan membayarkan dana pensiun untuk karyawannya, berarti apa ya? Betul, sebenarnya tidak ada masalah ya dengan yang namanya uang pensiun. Yang masalah itu kalau uang pensiunnya tidak dicicil dari sekarang, nggak dicadangin dari sekarang. Harusnya dari sekarang itu dicadangin 5% kah, 8% kah, 10% kah, sehingga nanti pada saatnya waktu pensiun itu bisa sudah ada duitnya itu. Jadi itu yang disebut dengan mulailah mencadangkan dana pensiun dari sejak sekarang sampai nanti pada saatnya usia pensiun itu datang gitu ya. Karena cepat atau lambat siapapun itu pasti akan membayar uang pensiun. Negara bayar, perusahaan swasta juga bayar. Nah kemudian ada rencana dari pemerintah juga untuk membuat asosiasi atau skema atau lembaga pengelola dana pensiun sendiri Pak. Nah menurut Bapak sendiri, apakah itu nanti bisa menjadi efektif untuk mengelola dana pensiun dari ASN ini Pak? Ya, kalau menurut saya yang paling pertama adalah mengubah skemanya dulu.
dari PSYugo kepada fully funded. Yang tadinya tidak dicadangkan sekarang mulai mencadangkan, kan gitu. Lalu kedua, setelah dicadangkan mau ke siapa yang akan mengelola gitu ya. Ya menurut saya sih negara itu punya lembaganya lah gitu. Sudah ada lembaga yang bagiannya ngurusin pensiunan negara kan sudah ada gitu. Jadi mau dibentuk baru atau tidak, menurut saya tidak ada masalah kalau seandainya skemanya sudah diubah, baru dipercayakan pada lembaga negara yang lain untuk mengelola. Yang paling penting buat saya adalah siapapun yang mengelola itu harus punya integritas. Jangan sampai kita nggak punya integritas ya. Kita sudah punya pengalaman kasus-kasus kemarin tuh ya, yang pada akhirannya uang-uang pensiunan dan sebagainya itu yang relatif akhirnya nggak bisa dibayar ya kan gitu. Nah itu jangan terulang lagi, maka carilah orang-orang yang integritasnya tinggi untuk bisa mengelola keuangan hari tua dari para ASN kita itu. Selain lembaga pengelola pensiun, juga kemarin Ibu Sri Mul juga bilang kalau sebenarnya penting untuk kita memiliki undang-undang pensiun, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri nih, seberapa besar urgensinya Pak undang-undang pensiun itu sendiri, Pak? Sangat urgen dan penting untuk segera diratifikasi. Ya, undang-undang dana pensiun kita undang-undang 11 tahun 92. Usianya sudah 30 tahun ya. Jadi menurut saya ini relatif nggak diperhatikan oleh pemerintah. Justru segeralah pemerintah dia dalam hal ini untuk melakukan revisi terhadap undang-undang dana pensiun 1192. Konon kabarnya itu juga sekarang sudah di dalam pembahasan dan semoga saja undang-undang dana pensiun yang baru nanti gitu ya, itu yang disebut dengan undang-undang P2SK gitu, itu mudah-mudahan bisa segera terrealisasi dan di dalamnya adalah menjadi angin segar untuk perbaikan sistem pensiun ya di Indonesia, baik itu untuk ASN maupun juga untuk pekerja swasta. Kita balik lagi nih Pak nih, ketika pemerintah berencana untuk membuat lembaga pengelola dana pensiun terutama untuk ASN dan juga baik ASN negara ataupun TNI dan Polri, Pak. Terus pandangan Bapak sendiri gimana nih Pak nih tentang nasib dari Taspen dan juga Asabri yang selama ini sudah mengelola dan juga menyalurkan dana pensiun kepada ASN ataupun TNI dan Polri ini, Pak? Ya kalau saya sih secara pendapat ya, saya kira tinggal direvitalisasi lah, dioptimalkan saja bagaimana bisa menjalankan tugas pokoknya atau fungsinya dari lembaga-lembaga negara itu. Menurut saya secara kelembagaan gak ada masalah, sudah benar gitu ya, kayak Taspen ataupun Asabri, tinggal mekanismenya, termasuk juga katakanlah misalnya bagaimana pertanggungjawabannya, kemudian prinsip kehati-hatiannya, itu semuanya diterapkan betul-betul ke dalam lembaga-lembaga itu, sehingga kedepannya dalam urusan katakanlah membayarkan uang pensiunan baik itu TNI Polri maupun juga ASN itu tetap berjalan dengan baik, amanah gitu ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kita bicara lagi nih Pak tentang skema pensiun yang tadi Bapak bilang PSYugo itu, ketika skemanya diubah, saya juga sempat baca dari pemberitaan dari DPR sendiri, sebenarnya pemerintah tidak perlu menggembar-gemborkan tentang beban itu sendiri gitu Pak. Jadi tinggal mengubah skemanya saja dan udah jadi lebih mudah gitu kan, jadi lebih tidak menjadi beban gitu. Tapi menurut pandangan Bapak sendiri, ketika mengubah skema itu apa yang menjadi kendala dan juga apa yang permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa muncul Pak ketika pengubahan skema itu sendiri, Pak? Ya kalau menurut saya sih, kalau bicara analisis saya soal aktualnya itu bicara tentang administrasi datanya ya, tentang ASN itu. Karena kalau pengubahan skema betul memang gampang, cut off aja mulai per bulan ini sampai dengan yang ke depan itu menjadi kewajiban negara, tapi mulai per bulan ini katakanlah itu negara sudah mulai iur 5%. ASN juga mulai iur 5%, berarti total 10% sampai dengan ke masa pensiunnya. Jadi nanti begitu di hari pensiun yang per 2022 bulan Agustus itu adalah menjadi beban negara, yang dari September sampai dengan ke masa pensiun itu sudah diakomodir melalui skema fully funded.
Oke. Ya kan? Jadi di cut off di PSU Go-nya sampai dengan sekarang. Ya. Kalau bicara skema segitu Bicara- mudahnya ya, gitu ya. ya. Jadi tinggal diterapkan saja gitu. Cuma kembali lagi kalau misal pun pemerintah bayar 5 atau 8% sekarang ke seluruh ASN kita yang misalnya jumlahnya 4 juta lebih gitu kan. Pertanyaannya biarpun 5% ada duitnya gak? Ya. Dari APBN lagi. Nanti kalaupun nggak ada ya dari APBN lagi, dianggarkan lagi gitu kan. Akhirnya nggak kelar-kelar gitu. Makanya tapi harus ada keberanian untuk memastikan bahwa ini udah mulai stop nih di sini. Jadi jangan lagi menggunakan formula yang lama, gitu kira-kira. Berarti istilahnya sebenarnya yang jadi permasalahan adalah ketika mengubah skema itu otomatis juga mengubah APBN-nya juga, rencana RAPBN-nya juga, dan juga mengubah data-datanya, Pak. Nah, ketika datanya itu berubah nanti apakah kemudian akan bisa lebih mengakomodir untuk dana pensiunnya ataukah muncul permasalahan baru lagi nih Pak nanti? Ya, saya kira harus berbarengan ya. Untuk begitu skemanya dirubah, lakukan sosialisasinya juga ya kepada para ASN kita. Lalu kemudian dari perubahan itu ke depannya itu menjadi bagaimana, itu juga perlu disosialisasikan gitu ya. Sehingga pada titik akhirnya adalah semuanya jadi win-win solution ya, buat si ASN yang pensiunan maupun juga buat negara. Kalau sekarang menurut saya memang tidak win-win solution gitu, karena terus terang saja mohon maaf ya, pensiunannya sudah tidak berkontribusi lagi kepada negara karena dulu kerjanya kan gitu ya. Tapi sekarang kehidupannya masih menjadi menjadi tanggungan dari negara, yaitu kan menjadi negara harus terus menyiapkan itu. Nah, sampai kapan ini mau berlangsung? Ya negara ini yang harus memikirkan. Sampai kapan juga mau diberhentiinnya nih, supaya kita berubah kepada skema yang fully funded tadi. Jadi dari PSU Go pindah ke fully funded. Oke, mungkin terakhir nih Pak nih, apa harapan Bapak sendiri terhadap skema baik dari PNS, ASN ataupun PNS dan juga swasta tentang dana pensiun itu sendiri? Iya, buat saya sih harapan saya skema terbaik sekarang soal dana pensiun itu pergi ke fully funded. Dicadangkan dari mulai sekarang, setiap bulan berapa besar persentasenya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi negara maupun juga si pihak perusahaan. Tapi cadangkan dari sekarang secara bulanan. Jangan mengambil pola PSU Go. Di swasta juga jangan PSU Go, begitu karyawannya pensiun baru dicariin uang untuk bayar uang pesangon. Ya, harusnya dicadangkan dari jauh-jauh hari supaya nanti pada saatnya harus dibayarkan itu uangnya sudah siap. Jadi saran saya sudah pas waktunya untuk berubah dari PSU Go ke fully funded sebagai skema pensiun bersama-sama buat ASN, buat swasta. Oke, dan mungkin apakah jadi penting juga nih Pak nih ketika pemerintah memiliki lembaga pengelola dana pensiun sendiri, jadi ASN dan juga pensiunan TNI dan Polri semua masuk ke lembaga itu, kemudian dikelola di situ, jadi lebih transparan juga Pak ke depannya. Kalau saya sih melihat lebih baik kepada free market aja sudah. Ini kan eranya era keterbukaan ya gitu. Nanti kita bikin lagi lembaga satu, nampung itu terjadiin ladang yang tidak baik lagi kan gitu ya. Jadi nanti masalah lagi, padahal ini uang buat pensiunan juga gitu. Lebih baik sudah jelas yang ada di market ini sekarang sudah ada semuanya, tinggal dioptimalkan. Silahkan kalau perlu dipilih secara terbuka, secara transparan, secara dilihat kinerjanya masing-masing seperti apa. Jadi biarkan bebas, yang paling penting mereka mendanakan.